tahun itu memang kita harus refleksi ke belakang dulu, baru tarik ke depan, ya kan, supaya tahu. Ya ibarat orang melitik galak, apa pelitikan ini kan? Iya. Nah, mereka tahu ada pelitikan. Pelitikan itu kan baru musat kabaan kalau ditarik ke belakang. Benar nggak? Iya. Bisa nggak Pak pelitikan? Betul tahu Pak. Ini pas apa pelitikan ya? Iya Pak. Tarik dulu ke belakang, lihat jejak, arahkan, baru kita lepaskan. Cus, melesat ikan. Tapi kalau kita tidak pernah tahu bisa ditarik ke belakang ini barang gitu, nggak bisa politikan itu melesat ke kena burung. Nah itu pesapah aja. Jadi itu pertama. Jadi ini kenapa kita bicara refleksi ke belakang tadi itu untuk melihat arah ke depan itu bagaimana, ya. Nah baru setelah itu kita melihat kondisi real sekarang ini bagaimana kondisi real kita itu kan dari perjalanan sejarah 25 tahun ini setelah kita jadi provinsi. Ditarik ke belakang itu kan sampai sebelum kita jadi provinsi, maunya apa harapannya? Kemudian jadi provinsi. Ya, jadi provinsi kita tarik sedikit ke belakang itu sampai awal dari kita jadi provinsi. Kemudian apa harapan-harapan ke depannya bisa kelihatan dari situ. Ya. Itu loh, ya. Jadi saya sebagai orang yang mengikuti jejak provinsi ini dari mulai gagasan itu dimunculkan, kita juga dulu mengunculkan gagasan mau jadi provinsi itu. Saya ingat betul waktu itu waktu kampanye, awal-awal saya kampanye partai untuk pemilihan anggota DPR. Tema saya kita jadikan provinsi. Banyak waktu itu orang mengatakan, it's nothing, tidak mungkin lagi. Saya bilang, ini kan amanah tetua-tua kita, amanah Pak Longhan dan Judin waktu itu. Beliau berjuang bersama dengan kawan-kawan yang ada di Bangka, ya kan? Ya. Lahirlah yang namanya Ikrar Tanjung Kelayang. Nah, ini kan saya bilang, ini kan titipan aspirasi yang harus kita lanjutkan. Nah, itu kita tarik ke belakang kan? Nah, itulah buktinya bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu, kita lihat dulu kawan-kawan dulu tuh sudah sampai mana dia berjuang. Ya kan? Waktu zaman Pak Longhanan kan udah sampai ke DPR juga. Cuman pada waktu itu situasinya, ya kan, tidak kondusif sehingga pemerintah pusat mengatakan kalau kalian mau jadi provinsi, jadilah provinsi di lautan sana kan gitu. Sakit kepala kita dengarnya, ya kan. Tapi dengan itu kita mempunyai challenge sendiri, kita challenge. Seperti itu saya katakan tadi, apa yang kita lakukan? Kita buat kajiannya, ya. Kajian kita itu berjudulnya dulu itu adalah Provinsi Bangka Belitung Jambatan Emas menuju kesejahteraan rakyat. Ya. Yang sampai sekarang sayanya kita tidak punya dokumentasi buku itu. Itu naskah akademis. Yeah. Jadi sebuah undang-undang itu kan harus didampingi dengan naskah akademik. Naskah akademik inilah kita persiapkan pada waktu itu. Ya, dengan kawan-kawan. Ya, ada Pak Hardi di situ, ada Pak Iwan, ada Pak Sutejo, segala macam. Lalu Pak Darman, sampai sekarang sudah tercapai belum cita-cita yang Masih jauh. Masih jauh. Ya, tapi masih jauh apa sudah dekat itu kan kita harus tahu, ya kemana sasaran kita. Kalau kita bilang, oh masih jauh, tuh masih jauhnya apa ukurannya, gitu loh. Ya, masih jauhnya apa ukurannya? Ukurannya menurut saya, ya dari potensi yang kita beberkan dulu kepada anggota DPR RI itu, ini loh potensi kami untuk maju, ini loh modal kami. Nah, apa modal kami? Modal sosial. Bahwa kita masyarakat Bangka Belitung itu adalah masyarakat yang sudah terindustrialize. Artinya, kalau kita cari ke belakang, masyarakat sini tuh udah kenal listrik sejak zaman kakek nenek kita. Iya. Dimana tempat lain belum tentu kenal listrik zaman itu. Kenapa? Sudah ada penerbangan. Sudah ada penerbangan zaman dulu. Ini kan masyarakat yang sudah terindustrialize, ya. Nah, ini kan modal sosial. Kemudian apa? Orang bilang, sumber daya alam kita sudah ini. Ya, sumber daya alam kita itu kan ada ukuran-ukurannya. Mungkin dulunya sekarung timah ya baru berharga. Sekarang secanting timah sudah berharga. Iya. Jadi kita tidak bilang habis, tidak ada ceritanya. Nah, tergantung kepada mungkin nanti ke depannya yang namanya mineral tanah jarang itu. Iya, logam tanah jarang. Ukurannya bukan lagi kilo-kilo, ton-ton, tapi kilo-kilo. Iya. 1 kilo berapa? Setengah kilo berapa? Kedepannya lagi mungkin gram-graman gitu loh, nilai-nilai itu. Karena
mineral atau material itu makin ke sana kan makin langka, makin berharga gitu loh. Nah, inilah Langkah-langkah yang harus ditempuh lagi. langkah-langkah harus ditempuh ke depan ini adalah kita mesti sadar dengan modal sosial kita itu, kita harus sadar dengan modal material kita itu, modal sumber daya alam. Ya, orang bilang, oh kita ngomong pariwisata, gitu kan? Apalah, kita cuma punya pantai. Saya bilang, Anda pelajari dulu dong pantai kita itu bagaimana karakternya. Nah, kita komparasi dengan pantai-pantai yang ada di Jawa, terutama Pulau Jawa bagian utara, iya kan? Itu kan jauh lebih indah kita lah. Nah, jadi kalau kita tarik saja captive market kita di bidang pariwisata itu adalah Pulau Jawa yang jumlah penduduknya sekian ratus juta itu, ya kita bisa tarik ke sini, itu kan sesuatu modal dasar kita di bidang pariwisata. Tinggal bagaimana kita mengemasnya kan gitu. Nah ini yang dulu saya bilang, sadari dong. Nah selebihnya apa? Selebihnya man-made-nya, buatan manusia, kreasi manusia. Kreasikan dong literasi kita, kreasikan dong kesenian kita, budaya kita. Itu kan buah pikir yang setiap saat bisa kita rubah masyarakat kita ini. Apalagi dengan modal dasar yang saya katakan tadi sudah terindustrialisasi. Itu menurut saya lebih dari cukup modal itu. Kalau kita sadari. Iya. Tapi kalau kita sadari tenggelam. Ya, Pak, satu lagi Pak, sebagai pelaku sejarah pembentukan pariwisata Bapak di PRRI dulu Pak, Bapak sebagai Batu Belitung juga, dan juga Bapak sebagai pelopor pariwisata, harapan strategis Bapak untuk bubble ke depan apa Pak di Ridho 5 tahun ini Pak? Harapan saya, pertama ya, untuk orang Belitung, ya kompakkan antara Belitung dengan Belitung Timur sebagai satu kesatuan. Nah, karena itu saya katakan ya, secara sejarahnya kita pernah kompak sebagai suatu komunitas masyarakat itu. Ya, Belitung. Pada saat kita bikin muktamar Simbang 3. Betul. Bagaimana seluruh pulau ini berkumpul di situ untuk menyuarakan ketika pusat. Muktamar, ya kan? Itu sejarahnya kan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, yang kesan kekinian, ya kita itu diakui sebagai internasional UNESCO Geopark. Ini kan satu pulau Geopark ini. Kita harus susun strategi bersama untuk mengembangkan Geopark. Jadi satu kesatuan itu, ya. Nah, yang kedua apa? Pariwisata kita harus kita bikin sebagai satu kesatuan. Jadi kalau orang berwisata ke Pulau Belitung ini, dia akan tahu, oh di Belitung Timur sini ada sesuatu yang lain. Di sini ada sesuatu yang lain. Jadi variasi ini harus kita kembangkan secara bersama-sama. Saya punya pengalaman waktu sel Wakatobi Belitung, sel Indonesia lah waktu itu. Ya, saya kan dipercaya oleh teman-teman untuk jadi ketua destinasi ini. Apa yang kita lakukan? Ya, setiap destinasi itu harus mengembangkan apa yang khas di situ. Jadi sehingga yachter-yachter yang berlayar dari Australia, ya, dan berakhir di Pulau Belitung itu menemui 13 macam objek-objek yang berbeda-beda dan semuanya menarik gitu. Itu yang dulu kita kembangkan. Saya sebagai ketuanya waktu itu, sekretarisnya ada Bupati Wakatobi. Nah, inilah contohnya berkolaborasi secara internal saja kita harus mampu, secara antar kabupaten kita mesti mampu, antar kabupaten dengan daerah lain pun ya kita harus mampu. Jadi tahapannya begitu. Internal di sini, ya, kemudian internal kita dengan Belitung Timur, Belitung Timur dengan Bangka secara keseluruhan, Pulau Bangka provinsi, itu kita harus bikin satu strategi bersama. Itulah yang sampai hari ini belum terwujud. Crossing Pak, satu Pak. Crossing. Kapasitas Bapak sebagai senator Bubble dalam hal ini untuk referensi 25 tahun Bubble ini. Ya. Langkah konkret yang paling ini, dekat ya Pak. Ya. Okay. Langkah konkretnya, kalau strategi bersama itu sudah ada, Ya. ya, saya akan suarakan di tingkat pusat. Contoh aja, Pak Doni mengatakan, ya, bagaimana menurunkan tarif pesawat. Ya. Saya bilang, saya sebulan yang lalu sudah ngomong dengan Menteri Perhubungan. Di situ ada namanya Direktorat Jenderal Moda Transportasi, ya, yang Direktorat Moda Transportasinya yang mengatur bagaimana operator penerbangan itu diatur, ya,
dia bisa sampaikan CityLink, tambah ininya, sampaikan ini. Itu ada ininya, itu regulatornya itu ada gitu loh. Nah, ini kan kita suarakan. Contoh lain, ya, saya juga suarakan mengenai pelabuhan kita. Dia bilang, Pak, hilirisasi di Belitung itu memerlukan pelabuhan ekspor. Kami sudah punya calon pelabuhan. Wakil Menteri Perhubungan datang lu ke sini. Datang. Sebulan kemudian dia bilang, wah kita sudah lihat itu pelabuhan Tanjung Batu. Kedalamannya bisa sampai 12 meter. Itu kan sesuatu yang sudah mereka lihat. Ya kan? Nah, tinggal sekarang bagaimana ya badan usaha pelabuhan yang sudah kita miliki ini dengan modal yang tidak sedikit itu bisa berkolaborasi sehingga bisa menghasilkan PAD yang maksimal untuk kita gitu loh, ya kan? Nah, di bidang geopark tadi itu misalnya, bagaimana cantolon kita geopark itu sudah ada di Bappenas. Lain lagi, contoh bidang infrastruktur yang Pak Bupati sampaikan tadi itu mengenai rancangan tata kota. Itu 2 bulan yang lalu saya sudah ngomong sama Menteri PU. Ada yang namanya Integrated City Planning di Belitung, saya bilang. Pak Menteri, dengan adanya efisiensi ini saya minta Integrated City Planning ini itu jangan sampai dihilangkan, dihapus. Apa kata Menteri waktu itu? Oh tidak Pak, karena ini anggarannya bukan dari APBN murni, APBN murni, tapi ada dana yang lain yang nanti itu akan kita buat ya setelah rencana ini matang. Ya tadi sampaikan Bapak, ini saya tahu semua tuh. Setelah rencana ini matang, step by step akan kita bangun tata kota Tanjung Pandan ini. Tapi saya ingin sebetulnya kotanya dibenahin, sekaligus juga sebetulnya menuju sebagai kota mandiri. Tanjung Pandan ini harus dikelola sebagai sebuah kota. Oleh karena itu, sejalan dengan itu seharusnya mulai dimekarkan kota Tanjung Pandan ini, mulai dibuat kecamatan-kecamatan baru, sehingga pada saatnya nanti kota Tanjung Pandan yang penduduknya sudah hampir 70 ribu ini sudah bisa jadi sebuah kota yang punya ini tersendiri. Kenapa? Karena Pak, mengurus kota dengan masyarakat kota harus kita jadikan kota betul di Tanjung Pandan. Jangan sampai kota Laninggalan, desa Laninggalan, Kutil belum sampai. Ya, kita harus buat ini menjadi kota yang punya pemerintahan tersendiri. Sehingga gurus kabupaten beda karakternya, gurus kota juga berbeda. Nah, itulah yang dilandasi apa? Integrated City Planning tadi yang disampaikan. Perspektif itu ke sana gitu. Saya ingin berikan kepada ini loh Pak, perspektif Anda ke sana. Persiapan kota ini menjadi kota mandiri. Dengan begitu apa? Dengan itu masyarakat kotanya betul-betul berkembang sebagai kota modern. Nah, karakternya beda loh dengan masyarakat pertanian yang bukan pertanian juga harus modern juga, bukan pertaniannya sana tertinggal kemudian kota jadi kota modern, itu juga timbang nanti kan. Nah, tetapi mengurus pertanian untuk menjadi pertanian modern berbeda dengan mengurus kota untuk jadi kota modern, Pak. Itu yang saya katakan tadi itu. Maksudnya kita seperti itu dalam skala Kabupaten Belitung. Dan skala Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, apa anunya? Titik sambungnya geopark menurut saya. Apalagi objek wisata harus kita bikin secara terintegrasi. Di sana ada yang spesifik, di sini yang spesifik. Sehingga orang ke Belitung itu tidak bilang ke Belitung apalah itu aja enggak. Enggak begitu. Di Belitung ada sesuatu loh. Hari pertama kita bisa ke sini menarik. Hari kedua kita bisa ke sini lebih menarik lagi. Hari ketiga gitu loh. Sehingga itu bisa kita bikin secara bersama-sama dengan Belitung Timur. Ya, karena itulah saya selalu komunikasikan juga dengan Belitung Timur. Tolong dong. Cuma sayang tadi Belitung Timur tidak kirim orang yang cukup. Karena itu saya tidak sapa. Saya tidak sapa tadi. Yang hanya seorang asisten. Mohon maaf, bukan saya ngecilin. Bukan, minimal sekda atau wakil bupati kan. Nah, sehingga apa?
Maksudnya kolaborasi antar Belitung Timur itu bisa diterjemahkan ya ke dalam polisi-polisi. Oke? Jadi, Pak Darman, jadi kalau Bupati